Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mita Putriyanti di podcast Seru. Kali ini kita akan membawa tema yang berjudul Bahayanya TikTok untuk anak-anak. Nah, pada tahu belum pengertian TikTok? Nah, TikTok adalah aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi video klip 15 detik. Pada tahun 2016, TikTok diluncurkan sebagai proyek dari salah satu raksasa teknologi Cina. Menurut catatan Sensor Tower, TikTok memiliki 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Ya, memang sih separuhnya disumbang dari pengguna di negara asalnya sendiri, yakni Cina, dan sepertiganya disumbang pengguna dari Indonesia. Pada November 2019, Sensor Tower melaporkan bahwa TikTok telah melampaui 1,5 miliar unduhan aplikasi di seluruh dunia. Wah, banyak juga ya ternyata. TikTok mempunyai kelebihan. Pertama, tidak perlu akun untuk melihat video di aplikasi TikTok. Tidak seperti aplikasi lainnya, TikTok bisa dibilang sebagai aplikasi yang mudah digunakan. Kamu tidak perlu memiliki akun sendiri untuk bisa melihat video-video yang ada di TikTok. Yang kedua, menyajikan video pendek 15 detik. Yang ketiga, filter yang dimiliki aplikasi ini beragam. Yang keempat, memiliki challenge. Yang kelima, bisa menggunakan background musik pilihan. Yang keenam, tidak ada iklan pada aplikasi TikTok. Nah, di situ dibilang kelebihannya. Nah, bagaimana nih dengan dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan TikTok? Langsung saja ya kita bahas untuk dampak positifnya dulu. Yang pertama, menghilangkan stres akibat banyak tugas. Sebagian orang memiliki tugas. Tugas itu bisa tugas rumah, tugas sekolah, tugas kuliah. Nah, yang kedua, menghilangkan kejenuhan dan keboringan. Mungkin anak-anak merasa di rumah terlalu santai-santai, apalagi mengingat sekarang maraknya anak-anak mempunyai HP sendiri. Nah, gimana sih dampak negatifnya sendiri? Nah, negatifnya yang pertama, jika terlalu sering bermain TikTok akan mengakibatkan kecanduan yang berlebihan. Yang kedua, semakin malas belajar. Yang ketiga, lupa waktu sehingga mengakibatkan anak-anak lupa makan, terutama istirahat. Langsung saja saya akan menghubungi narasumber kita, yaitu Ade. Pastinya dengan Ade Rani dong. Dan Ade Kalisa. Apa sih yang membuat Ade-ade ini suka dengan TikTok? Apakah karena alasan tertentu? Bagaimana menurut adik-adik? Untuk menghilangkan keboringan, dan sekarang itu banyak Kak yang belajar online, dan kita itu sering main handphone, jadinya ikutan. Dan TikTok itu bagus dan untuk menghappykan kita semua. Baiklah, terima kasih atas jawaban adik-adik. Baiklah, kita akan menghubungi narasumber kita yang kedua ya, Adik Nadine atau Adik Kalisa. Bagaimana pendapat Adik Kalisa atau Adik Nadine tentang TikTok ini? Yang kakak ketahui sendiri, Adik Kalisa dan Adik Nadine ini sudah wow gitu main TikToknya itu. Nah, apa sih yang membuat kalian ini suka dengan TikTok? Apakah ada alasan tersendiri gitu? Untuk menghilangkan keboringan. Dan karena terlalu sering di rumah. Jadi main HP terus di rumah, karena TikTok bisa menghilangkan stres dan juga bisa bikin saya senang. Terus dan banyak teman juga. Baiklah, terima kasih atas jawaban adik-adik. Sudah tahu kan alasan mereka mengapa mereka pilih TikTok? Dari jawaban mereka sudah jelas ya. Mereka menyukainya karena buat mereka senang. Padahal TikTok itu dampak negatifnya itu
berpengaruh banget pada usia mereka yang saat ini. Yang seharusnya mereka itu belajar, bukan bermain TikTok. Karena bermain TikTok itu bisa bikin mereka ketagihan. Baiklah, telah sampai di penghujung acara pada podcast hari ini. Dengan saya Mita Putriyanti, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.